wabarakatuh. Salam nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Kami dari jurusan Manajemen Bisnis kelas AK1B Malang. Jadi kami di sini akan mempresentasikan implementasi nilai Pancasila pada program Best Learning. Oke, perkenalkan saya Muhammad Faiz Kafatul Bay, selaku ketua kelompok 5. Dan di sini ada pembicara pertama. Saya pembicara pertama, Fira Malia. Terima kasih untuk pembicara pertama. Dan selanjutnya pembicara kedua. Saya pembicara kedua, Imelda Nora. Terima kasih untuk pembicara kedua. Selanjutnya ke pembicara ketiga. Baik, terima kasih. Saya Alexander Siprian. Terima kasih untuk pembicara ketiga dan pembicara keempat. Saya pembicara keempat, Ramadhani Syafitri. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jadi kita akan langsung masuk ke dalam materi presentasi kami. Pembelajaran akuntansi dan perpajakan membutuhkan pendekatan praktik agar mahasiswa memahami penerapan teori secara nyata. Oleh karena itu, perusahaan fiktif digunakan sebagai media pembelajaran yang terstruktur dan aman. Selain meningkatkan kompetensi akademik, PBL juga berperan sebagai sarana penanaman nilai kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, serta musyawarah yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, deskripsi perusahaan akan dibacakan oleh pembicara pertama, yaitu Fira Malia. Atelier merupakan perusahaan fiktif yang bergerak di bidang fashion dan jasa penyewaan busana. Perusahaan kami menyediakan berbagai jenis busana dan perlengkapan acara baik untuk kebutuhan formal maupun non-formal. Elora Atelier berfokus pada pelayanan yang rapi, profesional dan bertanggung jawab sebagai bentuk simulasi dunia usaha dalam kegiatan Project Based Learning. Adapun tujuan dari pelaksanaan Project Based Learning ini adalah pertama yaitu memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tahapan PBL. Kedua yaitu menumbuhkan sikap kerjasama, tanggung jawab, kejujuran, serta musyawarah dalam kerja kelompok. Ketiga yaitu membentuk karakter mahasiswa yang beretika, bertanggung jawab dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kemudian pada minggu pertama, kegiatan kami difokuskan pada perencanaan awal dan kelompok dibentuk dan konsep perusahaan fiktif Elora Atelier ditetapkan melalui proses diskusi bersama. Pada tahap ini, kami melakukan musyawarah untuk menentukan arah usaha, pembagian peran, kemudian serta tujuan kelompok. Kegiatan ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya persatuan, musyawarah, dan kerjasama. Karena setiap anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keputusan diambil secara bersama-sama. Terima kasih kepada pembicara pertama. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh pembicara kedua. Memasuki minggu kedua, fokus utama kelompok kami adalah membangun fondasi perusahaan. Kami menyusun identitas perusahaan, menentukan struktur organisasi, serta menentukan kebijakan akuntansi yang akan ditetapkan dalam proses. Dalam proses ini, kami mengedepankan nilai tanggung jawab dan sikap saling menghargai kontribusi antar anggota kelompok agar setiap peran dapat berjalan secara maksimal. Pada minggu ketiga, kami beralih ke tahap teknis, yaitu pencatatan transaksi. Kelompok kami mulai menganalisis setiap bukti transaksi dan mencatatnya ke dalam jurnal umum. Tahap ini sangat krusial karena menuntut ketelitian tingkat tinggi dan integritas atau kejujuran. Guna memastikan informasi keuangan yang kami sajikan benar, mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Terima kasih kepada pembicara kedua. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh pembicara ketiga. Baik, setelah kami melakukan semua kegiatan tersebut, kami melanjutkan pada minggu keempat, yaitu memasukkan semua transaksi ke buku besar dan neraca saldo. Jurnal yang telah disusun diposting ke buku besar dan dirangkum dalam neraca saldo. Kegiatan ini dilakukan dengan secara koordinasi, secara kelompok, kerjasama tentunya, dengan tujuan tanggung jawab dan menjaga ketepatan terhadap kami kelompok. Oke, lanjut ke minggu kelima, kami melakukan jurnal penyusutan. Kelompok kami menyusun jurnal penyusutan dengan berdasarkan kondisi akhir periode. Setiap penyusutan dibahas melalui musyawarah agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan etis. Terima kasih kepada pembicara ketiga. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh pembicara keempat. Memasuki minggu ke-6, kelompok kami fokus pada penyusunan laporan keuangan dan
Penghitungan kewajiban pajak perusahaan. Dalam tahap ini, kami tidak hanya sekedar mengolah angka, tapi benar-benar menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan. Pada minggu ke-7, kami melakukan tahap evaluasi dan finalisasi terhadap seluruh laporan PBL yang telah dikerjakan. Di sini, seluruh anggota kelompok berperan aktif memberikan masukan dan kritikan yang membangun dan menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai satu tim. Oke, terima kasih kepada seluruh pembicara. Kita masuk ke kesimpulan. Pelaksanaan PBL Atelier menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan secara nyata dalam proses pembelajaran. Melalui kerjasama, kejujuran, tanggung jawab, dan musyawarah, PBL tidak hanya meningkatkan pemahaman akademik, tapi juga membentuk karakter mahasiswa yang berlandaskan nilai kebangsaan. Oke, cukup materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila kesalahan kata yang kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan.